Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hans Andriano Pradana Huwai, NIM 222520099. Saya dari kelas PSTIJ semester 5. Saya akan mempresentasikan kasus DDoS yang pernah terjadi di Indonesia. Ini ada beberapa kasus DDoS yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 2000 sampai 2024. Di sini saya hanya mengambil 3 berita saja. Yang pertama yaitu serangan DDoS terhadap situs KPU pada tahun 2024. Yang kedua, serangan DDoS pada website DPR RI pada tahun 2020. Yang ketiga yaitu perang cyber antara Indonesia dan Australia pada tahun 2013. Yang pertama yaitu serangan DDoS terhadap situs KPU pada tahun 2024. Pada berita ini dijelaskan pada tanggal 14 Februari 2024 situs resmi KPU menghadapi masalah. Masalahnya yaitu ada ratusan juta DDoS menyerang sehingga situs KPU itu down. Di berita ini juga disebutkan bahwa semua situs yang dimiliki KPU itu diserang. Yang paling utama yaitu situs resminya yaitu kpu.go.id. Terus yang selanjutnya yaitu serangan DDoS pada website DPR RI pada tahun 2020. Pada berita ini disebutkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2020, website resmi DPR RI.go.id sempat mengalami error dan tidak bisa diakses. Situs menampilkan halaman putih dengan pesan "An error occurred while processing your request". Pada berita ini disebutkan bahwa ada serangan yang dapat dikategorikan sebagai serangan DDoS, yaitu tindakan membanjiri lalu lintas pada suatu server atau sistem secara terus-menerus sehingga server tidak dapat mengatur traffic dan down. Terus berita terakhir yaitu perang cyber antara Indonesia dan Australia pada tahun 2013. Nah, tragedi peperangan antara prajurit cyber Indonesia dengan Australia pada bulan November 2013 itu terjadi saling menyerang antar website sehingga membuat hubungan kedua negara terkesan tidak harmonis lagi. Dari ketiga berita ini sudah saya simpulkan pada presentasi ini. Yang pertama yaitu serangan DDoS terhadap situs KPU pada tahun 2024. Berita tadi itu menginformasikan bahwa situs KPU diserang oleh ratusan juta serangan cyber jenis DDoS. Serangan ini berusaha melumpuhkan akses ke situs KPU terutama menjelang pelaksanaan pemilu pada tahun 2024. Namun, Satgas Keamanan Cyber segera bertindak untuk menangani serangan tersebut. Langkah-langkah pengamanan dilakukan untuk memastikan sistem KPU ini tetap berfungsi dan data pemilu tetap aman. Kejadian ini menunjukkan pentingnya kesiapan teknologi dan keamanan cyber dalam menghadapi ancaman digital yang terus meningkat. Dari kasus serangan DDoS terhadap situs KPU ini dapat dikategorikan sebagai serangan application layer DDoS attack karena serangan ini menargetkan aplikasi web atau situs KPU dengan membanjiri server dengan permintaan palsu sehingga menyebabkan kelebihan beban pada server aplikasi. Terus yang kedua itu serangan DDoS terhadap situs DPR yang pada tahun 2020. Pada berita itu situs resmi DPR RI pernah menjadi target serangan DDoS. Serangan ini menyebabkan situs DPR RI mengalami gangguan akses sehingga pengguna tidak dapat mengakses informasi yang tersedia. Serangan ini mencerminkan upaya mengganggu layanan publik dan menciptakan kesan bahwa institusi pemerintah tidak aman secara digital. Serangan ini termasuk dalam kategori serangan volumetric DDoS attack karena kemungkinan besar dilakukan dengan membanjiri server situs DPR menggunakan lalu lintas palsu dalam jumlah besar. Akibatnya, sumber daya server terkuras dan akses dari pengguna yang sah terhalang. Serangan seperti ini bertujuan untuk menciptakan gangguan, mempermalukan institusi pemerintah, atau sebagai bentuk protes digital terhadap kebijakan atau tindakan pemerintah.
volumetric attack adalah salah satu serangan DDoS yang paling umum karena relatif mudah dilakukan menggunakan botnet. Terus berita yang terakhir yaitu perang cyber antara Indonesia dan Australia pada tahun 2013. Perang cyber ini terjadi antara hacker Indonesia dengan hacker Australia. Perang DDoS dalam konflik cyber Indonesia versus Australia pada tahun 2013 merupakan aksi saling serang antar peretas dengan membanjiri situs target di kedua negara menggunakan lalu lintas dalam jumlah besar. Tujuannya yaitu melumpuhkan akses dan menunjukkan kekuatan cyber masing-masing pihak, yaitu pihak Indonesia dan Australia. Perang ini menunjukkan bagaimana serangan DDoS menjadi senjata digital yang efektif dalam konflik geopolitik untuk memprotes kebijakan atau menunjukkan solidaritas. Namun aksi ini juga menyoroti kerentanan infrastruktur digital terhadap ancaman serangan cyber. Kategori serangan ini termasuk dalam serangan network layer DDoS attack karena serangan dilakukan dengan membanjiri bandwidth jaringan server target menggunakan botnet sehingga menyebabkan jaringan menjadi tidak responsif. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan kita semua, dan jika banyak kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.